Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kota Palembang untuk menyampaikan materi yang saya dapat selama pendidikan modul 1. Nah, di sini saya mengajak Bapak Ibu dulu ya. Kita berbagi pengalaman, bukan saya artinya sini saya bisa semuanya. Kita berbagi bahwa pengetahuan yang saya dapat kita sebarkan, semoga bermanfaat untuk semuanya. Sebelum kita mulai pemaparan saya, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan percaya masing-masing. Semoga sharing kita pada pagi hari ini berjalan lancar dan berguna bagi semuanya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk mempersiapkan waktu, saya buka sharing kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Bapak basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini saya menyampaikan tentang definisi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Budaya positif sebenarnya sudah kita terapkan pada sekolah kita ya, dari dulu, dari zaman dulu kita sudah. Dalam satu kita mengirim siswa, mengajak siswa untuk bersalaman dengan tatap muka, dengan salam, sapa, senyum. Itu sudah budaya positif. Pertama. Yang kedua, kita mengajak siswa untuk berdoa bersama. Berdoa bersama, terus mengajak siswa untuk menyanyikan lagu daerah wajib, nasional di kelas. Terus kita mengadakan upacara bendera. Nah, ini kita penjabaran saja bahwa budaya positif itu apa-apa. Oke, Bapak Ibu guru hebat sekalian, saya pemaparan saya definisi pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya uraikan dulu, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan kendali yang terpenting, adalah peranan sentralnya. Lalu, pertanyaan pada diri kita, apa itu namanya budaya positif? Di sini saya menjabarkan, pertama, budaya positif adalah suasana positif yang sangat mendukung, suasana belajar yang kondusif, suasana belajar yang nyaman, suasana belajar yang aman buat siswa, suasana yang tentram, yang sehingga membuat siswa itu betah untuk berada di kelas. Lalu yang kedua, guru dan siswa akan merasakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, dari tadi, kalau dalam suasana sudah menyenangkan, sudah nyaman, sudah tertib, sudah tenang, akhirnya guru dan siswanya akan merasakan suasana pembelajaran yang menyenangkan juga. Lalu kelanjutannya, merasakan pembelajaran itu bukan suatu beban, melainkan suatu kebutuhan. Akhirnya kan bahwa siswa itu sendiri berpikir untuk iya ya, saya butuh pelajaran ini, saya butuh pendidikan ini. Bukan mereka terpaksa untuk duduk di kelas seharian mendengarkan guru yang memberikan materi itu, tapi siswa sendiri yang merasakan bahwa ia harus ada di kelas tersebut. Lalu selanjutnya yang keempat adalah menggerakkan moral yang positif dan membentuk siswa yang berkarakter. Nah, dari awal kalau siswanya sudah nyaman, gurunya juga sudah nyaman, sama-sama sudah ada koneksi antara guru dan siswa, jadi secara tidak langsung kita akan membentuk siswa yang berkarakter, siswa yang akan belajar berdasarkan hati nurani mereka sendiri, dan siswa yang akan belajar berdasarkan kemauan mereka sendiri, sehingga mereka tahu apa yang mereka butuhkan dan apa yang ingin mereka kerjakan. Lalu pertama, awalnya kita harus mengubah dari budaya positif itu, kita harus mengubah pola pikir kita dulu, mengubah paradigma kita belajar. Nah, di sini modul 1.1 atau modul 1 yang kami pelajari, menurut pengajar Dewantara, pendidikan bekerja untuk menurunkan segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia sebagai anggota masyarakat. Pengajar Dewantara juga menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga pendidikan tidak bersifat statis dan melainkan dinamis. Nah, maksudnya tadi dari awal bahwa pembelajaran itu kan harus siswa yang berkehendak, siswa yang berkemauan, bukan yang harus berdasarkan kalau kita tidak sekolah kita dihukum. Nah, kalau kita tidak sekolah kita berdasarkan
kita akan dapatkan alfa. Alfa itu artinya nilai kita, ada ancaman nilai. Nah tuh di sini bahwa pendidikan itu berdasarkan kemauan siswa, berdasarkan kodrat zamannya siswa, kodrat alamnya siswa. Jadi siswa juga melakukan pendidikannya berkesinambungan, misalnya itu dia santai, dia merasakan bahwa sekolah itu adalah tempat yang ternyaman bagi mereka. Lalu saya lanjutkan, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan juga adalah penguasaan diri. Sebab disinilah pendidikan memanusiakan manusia. Penguasaan diri merupakan langkah yang dituju untuk tercapainya pendidikan yang memanusiakan manusia. Ketika peserta didik mampu menguasai dirinya, maka mereka akan mampu menentukan sikap. Dengan demikian akan tumbuh sikap yang mandiri, dewasa. Beliau juga menunjukkan bahwa tujuan diselenggarakan pendidikan adalah membantu peserta didik menjadi manusia yang merdeka. Merdeka artinya ya merdeka bukan merdeka bebasnya itu, bebas semau mereka. Kita juga harus tetap ada aturan, kita juga harus ada batas-batasan, membuat batas-batasan bagi siswa, bahwa siswa itu harus ya berdasarkan bukan kata tertib, bisa masuk itu keyakinan mereka. Saya tidak bisa ribut, saya tidak boleh keluar kelas sembarangan karena ada guru yang di kelas. Nah, lalu selanjutnya pendidikan membantu murid peserta didik menjadi manusia yang merdeka, menjadikan manusia yang tidak hidup terperintah, berdiri tegak dan kekuatan sendiri, dan cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Dengan kata lain, pendidikan menjadikan seseorang mudah diatur tapi tidak untuk disetir. Ya, tapi di sini kita menghilangkan yang namanya istilahnya tuh perkataan kasar. Kita menghilangkan bahwa ngejat siswa, bahwa kita menghilangkan tentang hukuman siswa yang membuat mereka untuk tidak betah ada di sekolah. Nah ini awalnya kita belajar dulu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Pertama ada bertahan hidup. Bertahan hidup ini ya salah satunya adalah kebutuhan sekunder. Bapak Ibu guru saya di sini, kebutuhan sekunder kita ya kita butuh makan. Kita butuh makan, kita butuh kebutuhan untuk hidup, untuk bertahan hidup. Lalu kita butuh untuk salah satu kita bernapas, kita juga harus hidup sehat, harus menjaga bahwa kondisi tubuh kita harus tetap sehat. Pakaian, sandang tadi kita butuh pakaian, kita butuh untuk kalau suasana dingin berarti kita butuh mantel, kalau suasana panas berarti kita butuh yang pakaian yang kaos yang nyaman. Itu bertahan hidup salah satunya. Lalu yang kedua merasa diterima dan kasih sayang. Kita merasa dulu bahwa pertama awalnya kita di kehidupan keluarga dulu boleh. Kehidupan keluarga merasakan saya ini diterima, saya ini punya orang tua, saya punya saudara, saya punya keluarga. Nyamankan itu dulu bahwa kita merasa diterima dan kasih sayang. Bahwa juga di sekolah kita punya teman-teman, siswa juga punya teman-teman. Jadi mereka merasa bahwa bahwa di sekolah itu aku nyaman, bahwa aku merasa dibutuhkan. Itu salah satu nomor 2 kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah kesenangan. Kesenangan di sini ya bukan tanda kutip negatif ya Bapak Ibu sekalian. Kesenangan bahwa kita manusia itu butuh juga karena kesenangan. Kesenangan itu artinya seperti ini. Saya ini senang mendengarkan musik. Ya tidak apa kita tetap wajar kita menerima kesenangan ini. Kita tetap menjalankan kesenangan bahwa saya pengen musik. Saya hobinya nonton. Memanjakan diri sendiri dulu. Bahwa kita bisa dengan kalau kita sudah enjoy, kalau sudah kita merasa senang bahwa diri kita sudah bahagia, otomatis orang di lingkungan sekitar kita akan ikut bahagia merasakan apa yang kita rasakan. Lalu yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan di sini ya tadi termasuk dalam kesenangan. Artinya ada bukan tanda kutip kita harus bebas merdeka dengan negatif bukan. Kebebasan ini bebas untuk melakukan pilihan hidup kita. Ya kalau kita sudah orang guru, Bapak Ibu guru, kita bebas saya mau mengajarkan siswa saya dengan cara berdiskusi, dengan cara siswa ini harus usai pelajaran bisa dengan mereka harus bisa presentasi diri sendiri. Nah itu salah satu kebutuhan juga kebebasan guru untuk menerapkan cara mana belajar, tapi dengan cara batasan. Nah siswa juga atau manusia juga butuh kebebasan seperti ini. Mereka juga butuh waktu.
butuh waktu untuk bersama teman-temannya, butuh waktu bersama keluarganya, butuh waktu dengan makan-makan, dengan jalan-jalan, itu namanya bisa kebebasan. Yang kelima adalah penguasaan. Nah, penguasaan ini itu dari yang kelima tadi, penguasaan ini adalah penegasannya. Penguasaan ya artinya kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Oh, kebebasan, kesenangan, oh makan, sandang, pangan tadi, baju, macam tadi, itu harus ada penguasaannya. Jangan berlebihan, ini intinya. Boleh makan, berhenti makan sebelum kenyang, daripada kita keluar lagi. Terus berpakaian kita butuh pakaian, tapi penguasaan di sini kontrol diri kita. Jangan berlebihan dalam segala hal apapun. Lanjut, kita motivasi diri, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang ketiga, mendapatkan imbalan. Yang ketiga adalah menghargai dirinya sendiri. Nah, ini motivasi kita. Motivasi. Kita boleh keluar dari zona nyaman. Kalau seandainya ada sesuatu yang dalam lingkungan itu akan membuat kita tidak nyaman, tidak ada yang tidak nyaman hukuman, boleh kita keluar dari itu. Yang penting kita keluar standar kita. Standar kita bahwa kita tidak menyalahi hukum. Ya, artinya di sini misalnya, saya di lingkungan itu saya tertekan, di lingkungan itu, nah, jadi siswa kita balikan lagi ke siswa kita keluarkan dia dari hukuman ini, bahwa tidak ada lagi yang namanya hukuman, tidak lagi namanya peraturan yang mengikat mereka sendiri yang harus mengeluarkan apa sih maunya mereka, tapi dengan tanda kutip tadi batasan-batasan. Oke, nah kita menggunakan imbalan, ini tidak boleh sebenarnya. Boleh bantuan motivasi diri, imbalan tadi bukan imbalan ya misalnya, nah nilai kamu akan bagus, bukan tidak boleh seperti itu. Atau misalnya ibu dapat ini, boleh misalnya ini, oke, dapat jempol, nah itu satu imbalan, itu imbalan yang positif buat siswa, jadi mereka lebih percaya diri. Yang saya siap, baik, bagus kata jawabannya, ibu suka sekali. Itu imbalan kecil bagi siswa yang buat mereka termotivasi untuk terus belajar, untuk terus mengembangkan diri mereka. Menghargai diri sendiri, ini termasuk salah satunya motivasi diri yang paling penting. Hargai diri kita sendiri dulu. Oke, kita menerapkan ke siswa bahwa kita menghargai diri kita sendiri. Kita jangan sampai terikat dengan orang lain, jangan sampai kita terjajah dengan orang lain walaupun itu teman. Yang penting kita punya batasan, yang penting kita punya tanda kutip tadi, arah mana aku, tujuan hidup aku mau kemana, itu harus kita arahkan kepada siswa. Di sini disiplin positif. Untuk menerapkan budaya positif, kita terapkan dulu disiplin positif. Salah satu cara penerapan yang tujuan untuk menunjukkan kesadaran serta memberdayakan diri untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan tadi. Tanpa imbalan, ancaman dan hukuman akan melahirkan nilai-nilai pendidikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk menerapkan budaya positif, kita terapkan dulu disiplin positif itu. Disiplin tadi tanpa hukuman, tanpa ancaman, tanpa imbalan sebenarnya. Imbalan tadi bukan, kalau kau ini nilai kau bisa, ya itu hilangkan tadi. Mereka cuma hanya dapat imbalan support sistem mereka. Ya bagus nak, keren. Ya senang ibu nak, kayak itu. Itu imbalan kecil tapi membuat mereka untuk termotivasi, untuk mereka bangga. Iya aku bisa ya. Nah, ini mereka akan mendapatkan menjadi pelajar Pancasila. Mereka akan mandiri, mereka akan berkarakter, mereka akan tegas untuk menentukan arah mana tujuan mereka. Nah, di sini awal untuk melakukan disiplin positif, Bapak Ibu guru semuanya, kita mulai dari kecil dulu. Kita mulai dari kecil kita masing-masing dulu. Kelas kita boleh bukan ini harus bawa ini harus tugas sekolah, ini harus tugas guru BK, tugas guru piket, tidak. Ini kita setiap dulu mata pelajaran juga kita membuat keyakinan kelas dulu. Dari keyakinan kelas akan berkembang menjadi keyakinan sekolah. Dari keyakinan kelas yang kita sepakati dengan siswa akan berkembang menjadi keyakinan sekolah yang akan kita sepakati dengan wali murid.
Nah, di sini keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan berorientasi pada profil pajak Pancasila tadi. Oke, di sini artinya Bapak Ibu guru semuanya, kita mengajak siswa. Oke, saya langsung saja, saya matematika. Awal tahun ajaran di kelas saya, kita buat keyakinan kelas kita dengan siswa. Kita kasih mereka kertas, kita biarkan mereka mau apa isi mauan mereka di kelas itu. Ada yang jawab tidak boleh ngobrol saat pelajaran berlangsung, ada yang tidak boleh makan dan minum saat pelajaran berlangsung, tidak ada yang boleh pacaran di kelas malahan, ada yang tidak boleh keluar sebelum masuk kelas, banyak. Nah, tapi kita ambil yang kesepakatan yang paling terpenting saja, misalnya 4 atau 5. Atau tidak boleh tidur di kelas, tidak urgent. Atau tidak boleh ngobrol, tidak boleh ribut. Atau misalnya harus mengerjakan tugas ya dengan guru. Nah ini mereka siswa yang membuatnya. Kita tempelkan di papan tulis atau di dinding. Kita buat macam-macam di kelas. Nah, kita tanam ke mereka. Oke anak-anak, kita sepakatin bahwa kita buat keyakinan kelas kita ini. Oke ya, kalau sudah sepakat. Nah, sekarang kalau terjadi apa? Jadi mereka sendiri yang membuatnya, mereka sendiri karena mereka akan menjalaninya, mereka yang akan mematuhinya. Nah dari sini akan berkembang menjadi keyakinan sekolah. Nah kalau keyakinan sekolah kita melibatkan warga semuanya, baik warga sekolah maupun lingkungan sekitar sekolah dan wali murid. Dari awal ajaran baru kita akan membuat keyakinan bahwa wali murid kerjanya wali murid ke sekolah. Anak saya tidak akan terlambat. Anak saya akan mengikuti pelajaran. Saya akan memberitahukan jika memang anak saya sakit. Itu salah satunya. Salah satu yang akan disepakati dari wali murid ke sekolah. Kita namakan keyakinan sekolah. Nah, mengapa keyakinan sekolah? Mengapa tidak peraturan kelas? Itu tadi. Dari awal sudah kita bahas. Kalau peraturan kelas itu lebih ke arah hukuman. Kalau keyakinan kelas bersifat abstrak, tidak abstrak, bahwa siswa yang berkehendak, siswa yang mematuhinya, menjalani apa yang mereka mau. Kalau peraturan kita identiknya kekerasan, hukuman dari guru. Jadi siswa hanya menaati sementara saja. Oh joy, aku tidak akan terlambat kalau aku belum ini hukum. Oh iya ya, aku tidak mau lari lagi. Jadi mereka takut, dan mereka tidak nyaman. Mereka hanya mematuhi itu untuk sesaat di depan kita saja. Nah, ini alasan mengapa kita harus membuat keyakinan kelas. Menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, menumbuhkan peserta didik untuk melakukan kebiasaan positif di kelas atau di sekolah, menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri peserta didik atau pemilihan aspirasi idenya melalui kesepakatan kelas, menumbuhkan rasa saling menghargai diri dengan orang lain. Itu maksudnya. Jadi sesama mereka sendiri dengan keyakinan kelas tadi, mereka membatasi diri mereka. Oh iya ya, kawan-kawan aku ini tidak mau aku ribut. Oh iya, kawan aku ini merasa terganggu kalau aku sering masuk kelas. Oh iya, kawan aku terganggu kalau aku pacaran juga. Itu ini salahnya. Mengapa kita membuat keyakinan kelas? Ini contoh perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau peraturan kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kita pun harus seolah kita harus ngejudge langsung, tidak boleh. Bukan kesadaran siswanya. Nah, kalau keyakinan kelas, buang sampah pada tempatnya atau membuang sampah pada tempatnya. Itu kan beda kan? Jadi kalau sudah kita buat seperti ini, membuang sampah pada tempatnya, siswa sendiri yang akan sadar. Oh iya ya, aku harus membuang sampah. Kalau kita buang sampah sembarangan, sekolahku akan kotor, sekolahku akan bau, sekolahku akan tidak nyaman, kelasku sendiri akan merasa tidak sehat. Itu salah satunya. Nah ini contoh keyakinan kelas yang saya buat. Yaitu yang satu, meyakini untuk tidak saling menghargai. Meyakini saling menghargai tadi.
tidak boleh ribut, kita saling menghargai. Yang pertama. Yang kedua, kita tidak mengambil nilai kawan. Yang kedua, itu tahu kembali barang nilai yang tepatnya. Misalnya mengambil penghapus, mengambil spidol, taruhlah barangnya pada tempatnya. Lalu yang ketiga, belajar dengan sepenuh hati, tanpa paksaan guru tadi. Tanggung jawab dan disiplin menjalankan tugas kelas. Berpakaian rapi dengan atribut yang lengkap. Ini contoh pelajaran kelas kami. Di sini kita lanjutkan 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga nilai teman, keempat pemantau, kelima manajer. Nah, di sini Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kita mempunyai 5 posisi kontrol. Pada dasarnya saya pribadi 3. Kita lanjutkan Bapak Ibu guru hebat semuanya. Di sini ada 5 posisi kontrol. 1 penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, 4 pemantau, 5 manajer. Saya pribadi pasti memiliki kelimanya. Kita spontanitas, kita mengangkat hukum. Kalau siswa terlambat sedikit, kita akan menjerit, "Hei, kalian kemana? Terlambat? Ngapain terlambat? Ada apa alasannya? Kenapa kesiangan?" Kita pasti akan marah. "Oh siswa, oke, kamu push up 10 kali. Kamu ngambil sampah." Itu bagian penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah, siswa itu sudah mengakui kesalahannya, kita ngomong, "Nah, ibu kan ngomong, masa kau lakukan lagi? Jadi kau tidak makan omongan ibu." Itu pembuat rasa bersalah. Jadi siswa itu merasa bahwa, "Oh iya ya, aku ini tidak makan omongan ibu. Oh iya ya, aku ini kok tidak nurut kata ibu." Lalu yang ketiga, sebagai teman. Nah, sebagai teman, kita sebagai curhat dengan teman, dengan siswa. Siswa, oke, Bu, aku punya kendala mata pelajaran ini. Bu, aku maunya seperti ini pembelajarannya. Bu, aku ini kalau di kelas Pak Ibunya jangan di belakang. Boleh sebagai teman kita sharing. Lalu yang kelima sebagai pemantau. Sebagai pemantau, kita tidak boleh duduk pangku tangan saja Bapak Ibu guru semuanya. Kita harus keliling sekali-sekali. Kita harus mendekati siswa. Kita yang mendatangi siswa. Kita pantau mereka. Mereka tadi terlambat. Oh, terlambat tadi kenapa? Jangan langsung dihukum, langsung kita hukum, jangan. Kita cari dulu kenapa mereka terlambat. Mungkin saya pernah punya masalah dengan siswa saya yang terlambat. Kita panggil, oh ternyata dia menolong bapak ibu dia jualan di pasar. Mereka tidurnya jam 2 malam, itu udah kesiangan. Nah ini kita panggil orang tuanya, kita ajak kerjasama dengan orang tuanya. Dengan adanya kerjasama dengan orang tua, ya kita berharap ada perubahan pada diri siswa itu. Nah ini posisi yang tertinggi adalah sebagai manajer. Manajer di sini sebenarnya bukan berarti kita tidak bisa, tapi ini biasanya di kepala sekolah atau ya namanya pimpinan sekolah. Kita bisa juga sebenarnya sebagai manajer. Kita semuanya kontrol tadi ya tadi kita siswa tadi kita awasi dulu dari dia awal masuk sekolah, dari maunya gimana. Oh dia tahu terlambat, kita bimbing dia. Oh kalau dia malas belajar tadi, ya apa nak malas belajar, itu dari awal. Jadi 5 posisi kontrol. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu lengkap semuanya. Yang saya biasa tadi ini sebagai penghukum. Lalu saya lanjutkan lagi membuat rasa bersalah. Ya ini contohnya tadi. Bapak sangat kecewa dengan kamu. Jadi kalau masalah tadi masa tubuhnya memelas, tidak halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat dan pada anak dan lesu. Soalnya buat anak itu masa sangat bersalah. Ini sebagai teman tadi sudah saya jelaskan. Dulu pada posisi tidak menyakiti murid. Ya, mengontrol murid melalui pendekatan persuasif tadi. Karena ayolah Bapak, negatifnya tadi, tapi ada negatif. Ya suatu saat untuk tidak membantu murid itu, murid akan kecewa. Ada kecewanya tapi ada dampak negatifnya. Saya berpikir Bapak ada teman saya, ternyata Bapak bukan. Itu pasti ada positif dan negatifnya. Jadi pemantau otomatis mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi.
posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Yang kelima adalah posisi manajer. Nah, ini mengamati manajer ini ya, dari awal tadi kita bimbing siswa, akhirnya siswa itu mendapatkan solusi akan masalahnya. Kita melibatkan wali murid tadi. Oh iya ya, jadi jangan kesiangan. Oke, bantu orang tuanya jualan, berarti jam 10 malam atau jam 9 malam kalau orang tuanya harus menyadari bahwa anak saya ini besok lagi akan sekolah. Kasihan Bapak Ibu kalau anaknya sampai kesiangan. Kita lihat restitusi. Restitusi ini penyelesaian dalam masalah siswa. Kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita ada restitusi membantu siswa memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Segitiga restitusi. Ini. Satu, kita adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas kita tadi sepakatnya apa? Sudah kita sepakatin. Oh, tidak boleh terlambat sekolah. Kita selesaikan validasi yang tindakan yang salah tadi. Oh, ada siswa yang salah, ada yang terlambat. Nah, kita dengarkan dulu. Kita dengarkan dulu alasan mereka tadi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kenapa kamu terlambat? Atau tidak main game di kelas boleh. Adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita cari solusinya tadi. Udah belum kita panggil orang tuanya. Apa yang dibutuhkan siswa? Oh, kalau dia main game di kelas, berarti dia butuh, mungkin dianya butuh pendekatan lagi dari bapak ibu guru hebat semuanya. Mereka butuh keyakinan bahwa mereka tuh bisa dengan pelajaran itu. Atau kita hidupkan suasana kelas yang oke, kalau seandainya mereka jenuh di kelas, kita bawa mereka keluar kelas. Kita buat pembelajaran di luar kelas yang buat mereka untuk ada motivasi belajar. Yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini kita mengakui juga, kita buat mereka dengan siswa itu bahwa, nah, bapak ibu juga pernah melakukan itu, mungkin kesiangan atau pernah main HP di kelas. Bahwa mereka melakukan, iya, nggak ada apa-apa. Nah, ibu juga, bapak ibu juga pernah melakukan itu. Tapi jangan ulangin lagi ya. Jadi sehingga mereka mau merasa, oh iya ya, aku tidak dijudge, aku tidak dihakimi. Nah, ini kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, bukan. Ya, bahwa kita tidak menyudutkan siswa di sini. Dengan segitiga restitusi ini, kita berharap tadi siswa bisa menyelesaikan masalahnya dengan penyelesaian yang membuat mereka yakin, dengan penyelesaian yang membuat mereka bahwa mereka bisa mereka yakin bahwa mereka bisa menyelesaikan masalah mereka bisa percaya diri lagi untuk meningkatkan apa mau mereka. Oke, demikianlah Bapak Ibu guru hebat di sini. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat buat semuanya. Kita buka dengan sesi tanya jawab. Ya, karena memang awalnya kita mengatakan ini adalah sharing. Kita buka 2 pertanyaan dulu ya, Bapak Ibu guru. Atau langsung 3? Oke, langsung 3 pertanyaan. Silakan, siapa yang bertanya duluan? Oke, Bu Mailinda. Boleh Bu, tanya ya, Bu Mailinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mailinda, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 19 Palembang. Saya sudah mendengarkan penjelasan Ibu tadi mengenai budaya positif yang terjadi di sekolah kita. Saya hanya ingin memperjelas saja, untuk lebih jelas lagi apa sebenarnya poin yang diutamakan yang dimaksud dengan budaya positif itu. Itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas pertanyaannya, hebat, super sekali. Kita mau tambah lagi pertanyaan atau langsung kita lemparkan jawaban ini, Bapak Ibu? Langsung ya,
Langsung jawab langsung ya atau tanya jawab? Tanya jawab. Boleh? Saya minta tolong siapa yang bisa membantu jawab? Ya. Oke, Pak Ardiansyah, silakan. Izinkan saya untuk memberikan jawaban dari pemahaman saya berdasarkan apa yang disebut dengan budaya positif. Menurut saya dalam bacaan saya di Google ini juga menyebutkan bahwa budaya positif itu bisa mencakup 6 hal. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Kedua, konsep disiplin positif. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol. Kemudian yang keenam, segitiga restitusi. Nah, keenam poin ini satu dengan yang lain bersinergi sehingga terbentuk suatu yang disebut tadi budaya positif. Nah, jadi mungkin perlu pendalaman lebih dalam, baik itu antara penerapan, antara teori, bisa berkesinambungan. Begitu, Bu. Ya. Itu aja, Bu, bisa saya sampaikan. Oke, makasih Pak Ardiansyah atas bantuan jawabannya. Ada yang bisa menambahin lagi? Boleh kita sharing? Oh ya, oke. Kita lanjut pertanyaan kedua atau kita ambil kesimpulan sebentar? Boleh Bapak Ibu? Atau lanjut tanya kedua? Boleh. Lanjut tanya kedua siapa? Oke, Bu Asmaini, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rosmaini. Saya mengajar matematika di sini. Dari yang dijelaskan dari Ibu Marlinda tadi tentang budaya positif, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk membangun budaya positif di sekolah kita? Sementara ini mungkin sekolah-sekolahnya sudah berjalan. Untuk sekolah kita sendiri kira-kira apa? Itu saja pertanyaannya, mungkin bisa dijawab oleh rekan-rekan atau mungkin dari narasumber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, super sekali. Makasih Bu Rosmaini. Ada yang bisa bantu Bapak Ibu atau angkat tangan? Boleh, silakan. Oke, Pak Ridwan. Ya, oke Pak. Makasih Pak. Terima kasih. Saya Ridwan, guru mata pelajaran ekonomi. Ingin sedikit berkontribusi dalam menjawab pertanyaan Ibu Rosmini tadi. Menurut pendapat saya, apa yang mesti kita lakukan untuk menimbulkan budaya positif? Menurut saya, kita sekolah harus menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan positif itu adalah lingkungan yang aman dan nyaman bagi murid atau siswa untuk mampu bertindak dan berpikir secara positif dan secara merdeka. Itu saja. Terima kasih. Oke, Pak Ridwan, terima kasih jawabannya. Super sekali. Saya lanjutkan pertanyaan yang ketiga. Ada yang tanya? Oke, Bu Indra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Indrawati, guru bimbingan konseling. Setelah mendengar paparan dari Ibu tadi, saya tertarik dengan budaya positif. Apakah menurut Anda budaya positif itu apa yang paling penting yang harus kita terapkan di dalam lingkungan sekolah maupun di kelas? Terima kasih. Oke, makasih Bu Indra. Ada yang bisa bantu Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru sekalian. Salam sehat dan bahagia. Ya, izinkan saya di sini Marlina Novita selaku guru pendidikan guru kontrak angkatan 7 Kota Palembang untuk menyampaikan materi yang saya dapat selama pendidikan modul 1. Nah, di sini kita sharing saja Bapak Ibu guru ya. Kita berbagi pengalaman, bukan saya artinya sini saya bisa semuanya. Kita berbagi bahwa pengetahuan yang saya dapat kita sebarkan, semoga bermanfaat untuk semuanya. Sebelum kita mulai pemaparan saya, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan percaya masing-masing. Semoga sharing kita pada pagi hari ini berjalan lancar dan berguna bagi semuanya.
selesai. Sudah selesai. Oke, untuk mempersiap waktu, saya buka sharing kita pada hari ini dengan mengucapkan Bapak basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini saya menyampaikan tentang definisi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Budaya positif sebenarnya sudah kita terapkan pada sekolah kita ya, dari dulu, dari zaman dulu kita sudah. Dalam satu, kita mengirim siswa atau mengajar siswa untuk salaman dengan tatap muka, dengan salam, sapa, senyum. Itu sudah budaya positif. Pertama. Yang kedua, kita mengajak siswa untuk berdoa bersama. Berdoa bersama, terus mengajak siswa untuk menyanyikan lagu daerah wajib, nasional di kelas. Terus kita mengadakan upacara bendera. Nah, ini kita penjabaran saja bahwa budaya positif itu apa-apa. Oke, Bapak Ibu guru hebat sekalian, saya pemaparan saya definisi pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya uraikan dulu, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan kendali yang terpenting adalah peranan sentralnya. Lalu pertanyaan pada diri kita, apa itu namanya budaya positif? Di sini saya menjabarkan pertama, budaya positif adalah suasana positif yang sangat mendukung, suasana belajar yang kondusif, suasana belajar yang nyaman, suasana belajar yang aman buat siswa, suasana yang tentram, yang sehingga membuat siswa itu betah untuk berada di kelas. Lalu yang kedua, guru dan siswa akan merasakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, dari tadi, Palembang, Sumatera Selatan. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu guru semua di sini. Mereka belajar, artinya Indonesia kita maju. Pada kesempatan hari ini, kami akan di sini didefinisi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang kami dapat pada guru penggerak. Sebelumnya kita mengenal dulu apa itu namanya budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ya, selama ini kan kita kan hanya peraturan guru saja. Nah, ini kita diajarkan untuk berpihak pada murid. Nah, kebiasaan itu berpihak pada murid agar maksudnya murid dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, penuh dengan tanggung jawab, hormat pada Bapak Ibu gurunya, bukan ada rasa takut, bukan. Jangan menghormati kita. Nah, untuk dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral saja. Ya, guru hanya sebagai fasilitator. Jadi siswa semua, apa sih mau siswa? Kita mendengarkan apa kemauan siswanya. Bukan berarti di sini siswa harus kita ajarkan penunjuk, bukan. Pasti ada apa ya? Ada batasan-batasan atau kaidah-kaidah yang tetap akan dipegang oleh siswa itu sendiri. Nah, budaya positif di sini apa manfaatnya? Manfaatnya satu, yaitu suasana positif sangat mendukung suasana pembelajaran yang lebih kondusif. Jadi siswa itu sendiri yang akan menanamkan pada dia apa tentang budaya positif yang ada pada dirinya. Yang kedua, guru dan siswa akan merasakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Tidak saja hanya guru sentral atau teacher sentral selama ini yang kita ajarkan, ya. Kita belajar pada student sentral. Jadi siswa yang akan menjadi student sentralnya, guru hanya sebagai fasilitator tadi. Yang ketiga, merasakan pembelajaran itu bukan suatu beban bagi siswa, melainkan suatu kebutuhan. Jadi siswa itu mau sendiri, aku mau butuh pelajaran ini. Yang keempat, yaitu menggerakkan moral yang positif dan membentuk siswa yang berkarakter. Nah, dengan adanya budaya positif, otomatis siswa akan memahami apa kemauan dia. Ya, siswa akan melakukan apa yang akan dilakukannya tadi, kemauan dia tadi. Otomatis kita sebagai sentral hanya sebagai, kalau bahasa
taman kemajuan. Nah, berarti kita yang harus menurut kemauan anak. Tidak lagi pembelajaran itu ternyata di saya awal tadi adalah teacher sector. Ya, mungkin dengan menggunakan media-media seperti ini akan lebih menarik pada siswa. Kalau siswa sekarang pintar, Bapak Ibu, gadgetnya itu lihai lagi daripada kita. Nah, sehingga pendidikan tadi maksudnya tidak bersifat statis, melainkan dinamis. Saya lanjutkan. Menurut Kejar Dewantara, tujuan pendidikan adalah penguasaan diri. Sebab disinilah pendidikan memanusiakan manusia, humanis. Jadi, penguasaan diri merupakan langkah yang ditujukan untuk tercapainya pendidikan yang memanusiakan manusia. Yaitu maksudnya tadi itu kan sekolah itu zaman dulu sih hanya untuk kaum orang-orang tertentu saja, kaum terpelajar atau kaum misalnya apa ya, zaman dulu itu komunis ya, iya. Nah itu untuk masyarakat jelata kan susah untuk mendapatkan pendidikan. Nah di sini dijelaskan oleh Kejar Dewantara bahwa kita punya semua hak untuk belajar, tidak memandang kasta, tidak memandang derajat, tidak memandang suku-suku, semuanya mendapatkan pembelajaran yang merata. Nah di sini juga beliau juga menunjukkan bahwa tujuan diselenggaranya pendidikan adalah membantu peserta didik menjadi manusia yang merdeka. Merdeka tadi balik ke belakang tadi, merdeka tadi bukannya merdeka untuk bahwa kita merdeka dari perjuangan, bukan. Merdekanya belajar tadi. Kalau memang seandainya situasi tidak memungkinkan di kelas, bisa kita membawa siswa itu keluar sekali-sekali. Gimana dengan perpustakaan ini misalnya kan, gimana bisa membuat mereka untuk lebih lagi mengembangkan diri, lebih seger lagi melakukan pelajaran. Nah di sini manusia merdeka tidak berarti tidak hidup untuk terperintah, berdiri tegak dengan kekuatan sendiri dan cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Dengan kata lain, pendidikan menjadikan seseorang mudah diatur tetapi tidak dapat disetir. Kita lanjutkan. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan untuk hidup. Kebutuhan dasar bertahan hidup kita yang primer dulu ya. Tapi kita butuh makan, kita butuh pangan, pakaian, sandang ya. Tadi pangan, ini sandang. Lalu kita butuh tempat tinggal, rumah. Nah yang selanjutnya untuk siswa itu dia bisa saja Bapak Ibu, dia bertahan hidupnya salah satunya dia butuh tidur. Nah kita ini kan kadang ada siswa yang tertidur di kelas, kita langsung habdik, langsung marah. Nah itu sebenarnya kebutuhan dasar hidup mereka itu. Kita panggil dulu, kita bina. Kalau memang mereka butuh untuk istirahat, silakan dia keluar cuci muka dulu, atau dia mau lihat pohon lebih segar, lebih hijau dengan hijauan, dengan harapan dia tidak ngantuk lagi pada pelajaran kita. Lalu yang kedua, merasa diterima dan dikasih sayang. Pertama ya mungkin di rumah ya, kebutuhan awal kita kan pasti di rumah, kasih sayang orang tua, kasih sayang keluarga, saudara, adik, kakak, dan lain-lain. Nah yang selanjutnya adalah merasa diterima dan kasih sayang dari bapak ibu guru. Di sini bukan berarti kita tahu menerima kasih sayang itu harus dielulukan, tidak. Kita mengerti dulu mau mereka itu apa. Tadi seperti tadi ngantuk tadi, tidak langsung harus dihukum, langsung habis, bukan. Kita terima dulu apa sih mereka, kendala mereka apa, sehingga mereka ngantuk itu. Lalu kita selesaikan masalah satu-satu. Lalu yang ketiga yaitu kesenangan. Nah kesenangan sini, maaf tulisannya kurang. Kesenangan di sini ya mungkin kesenangan mereka atau kesenangan kita dulu. Kesenangan kita mungkinnya kayak saya senangnya mungkin berfoto atau makan-makan dengan teman-teman, itu masuk kesenangan loh. Mungkin bapak ibu mungkin kesenangannya atau mungkin apa jalan-jalan dengan keluarga. Itu kebebasan kita, kebutuhan dasar kita butuh untuk menyegarkan kehidupan kita ke depannya. Lalu yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan di sini bukan tanda kutip bebas dan lain-lain. Ya, kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, kebebasan untuk merasa bahwa kita itu merasa, oh ini aku bisa mengatakan ini ke depan, aku bisa menyampaikan ini, itu suatu kebebasan, termasuk juga siswa. Lalu yang kelima adalah penguasaan. Penguasaan ini sebenarnya aktualisasi juga bisa dikatakan. Penguasaan ini
maksudnya saya perlu diakui. Oh, saya ada loh di sini. Aku ada loh di tengah-tengah keluarga ini. Sebenarnya kan kalau bapak ibu kan kalau kita di rumah kan biasanya nggak membeda-bedakan antara anak satu dengan anak yang lain. Kau bukan kayak anak kakak kau bukan kayak anak kau. Jadi itu tidak boleh lagi. Baik di rumah maupun di sekolah tidak boleh lagi. Harus ada jati dirinya, pengakuan atas dirinya bahwa oh saya ini ada di sini. Saya anak, saya adik, saya ayu, saya murid ada di sini. Itu bukan dasar kita. Yang lainnya mungkin masih banyak lagi. Lalu ada motivasi diri. Memotivasi diri di sini saya ambil ada beberapa saja, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita berlari dari ketidaknyamanan, zona nyaman tadi. Ya, kita keluar dari zona nyaman atau dari hukuman. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan. Jangan kita melakukan sesuatu itu hanya sekedar dengan imbalan saja. Yang ketiga adalah menghargai dirinya sendiri, menghargai diri kita sendiri dulu, mencintai diri kita sendiri dulu, memperlakukan diri kita sendiri dulu seperti kita memperlakukan orang lain. Nanti otomatis kalau kita mencintai diri kita, kita akan memperlakukan orang itu sama dan kita ingin diperlakukan. Nah, di sini ada disiplin positif. Disiplin positif salah satunya cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memudayakan diri untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan tadi. Ancaman hukuman akan melahirkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, sini keyakinan kelas. Bapak Ibu guru, selama ini kan kita tahunya ada peraturan sekolah, ada peraturan kelas. Kalau peraturan itu biasanya kan terkenal dengan hukuman. Hukuman hanya sepihak yang hanya harus dijalani, harus dihadapi oleh murid. Nah, ini keyakinan kelas atau keyakinan sekolah artinya adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, disiplin kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil Pancasila. Keyakinan kelas ini dibuat atas kesepakatan kita dengan anak-anak, dengan murid. Kalau di rumah kesepakatan kita dengan anak-anak kita, kesepakatan rumah boleh, kita buat kesepakatan rumah boleh. Kesepakatan atau keyakinan kelas bersifatnya lebih abstrak, lebih jelas lagi daripada peraturan dan lebih terinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Di sini saya ambil ada beberapa contoh nanti. Nah, ini alasan dulu kenapa kita membuat keyakinan kelas, yaitu menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas tadi, kesepakatan dengan murid-murid. Lalu yang kedua menumbuhkan peserta pendidik untuk melakukan pembiasaan positif di kelas atau di sekolah. Yang ketiga menumbuhkan sikap tanggung jawab pada peserta didik atas pemilihan aspirasi idenya melalui kesepakatan kelas. Dia melakukan idenya. Lalu menumbuhkan rasa saling menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, ini saya ambil beberapa. Ya. Awalnya sebelum pembelajaran dimulai, awal tahun ajaran biasanya harus kita lakukan yaitu membuat kesepakatan kelas. Kita memberi anak kertas secara kertas, apa mau mereka? Ya, ada misalnya, Bu, tidak boleh ngoceh Bu di kelas. Kalau guru lagi menjelaskan tidak boleh, atau guru siswa lagi menyampaikan PPT-nya tidak boleh ngoceh di kelas. Kami sudah terapkan itu di 12 IPA 5. Ya. Lalu ada lagi, Bu, tidak boleh pacaran Bu di kelas. Iya, karena sekarang ini kan kemajuan zaman tadi. Bu, ada boleh makan Bu di kelas. Nah, hasil dari tadi kita tempelkan di dinding, kita ambil kesepakatan, kita buat kesepakatan kita. Ini salah satunya misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Ini peraturannya, jangan kelasnya, tapi buang sampah pada tempatnya. Lebih halus lagi bahasanya. Ya, pada peraturan kelas di sini jangan mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi halus lagi bahasanya dan agar lebih positif dan diterima. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang kami buat. Ini salah satu saja sedikit yang kami ambil. Bisa berupa poster, bisa berupa tempelan-tempelan tadi. Bisa silakan mau Bapak Ibu nanti terapkan sekolah masing-masing. Silakan. Yang penting kita buat kesepakatan dengan siswa. Jadi siswa itu nanti mau apa mereka, tahu kita juga mau mereka dan mereka juga kesepakatan mereka bersama. Ya, lebih menyenangkan
karena kita pasti otomatis akan menjalani lima-limanya ya Bapak Ibu. Ya, kita bisa sebagai penghukum, kita bisa sebagai pembuat merasa bersalah, kita juga bisa sebagai teman bagi siswa, kita juga sebagai pemantau, dan kelima kita sebagai manajer. Ya, kita bisa kontrol. Pada saat misalnya kita terdesak, kita pasti buat rasa ini dulu, marah dulu, hukum dulu, dan teriak dulu. Kenapa kamu terlambat? Pasti itu kan spontanitas biasanya. Nah, di sini saya jabarkan yaitu satu posisi penghukum. Pertama, posisi kontrol penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kayak tadi yang disampaikan teman-teman yang lain tadi, misalnya terlambat disuruh keliling lapangan 20 keliling. Itu fisik loh. Atau push up 100 kali push up. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem dan alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Itu tadi misalnya, awas kau tidak menjalani, nanti kamu dicatat, atau kamu tuh lihat kepala sekolah. Itu dia lebih apa? Menakutkan lagi. Dia dengan kata-kata yang menakuti siswa dan murid. Nah, patuhi pengakuan saya, atau awas kata-kata dari hukum. Ciri khas penghukum adalah dengan nada tinggi, dengan tangan kita nada tinggi, bahasa tubuh kita yang melotot tadi, jari kita menunjuk, itu sebagai penghukum. Lalu kedua, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah sini pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan kepentingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar lembut akan seperti misalnya, Bapak jauh sekali dengan kamu. Misal Bapak Ibu, kita tahu anak tadi terlambat, dia sudah minta maaf, dia sudah menyatakan bahwa dianya itu kesiangan karena apa, alasannya apa, ada kan. Nah kita tadi membuat rasa bersalah, kita seolah kamu itu tidak menghargai ibu, tidak menghargai sekolah sudah buat peraturan, kamu masih datang terlambat. Nanti di masa anak tadi masa lebih bersalah lagi. Bukan kita meningkatkan motivasi anak, malah kita membuat anak lebih down lagi. Nah, ciri khasnya membuat rasa bersalah adalah nada lebih memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan gesit. Jadi anak tadi merasa salahnya aku ini buat ibu kecewa, buat bapak ibu dulu marah, bapak ibu kecewa tadi. Lalu yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Kita pasti sebagai teman dengan murid pasti ya bapak ibu ya, sebagai tukar pikiran, sekali-sekali bercanda dengan murid masih ada. Nah guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi, pendekatan secara keluargaan, cara bisa jadi adik kakak, keluarga gitu. Berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi tadi. Posisi teman pada guru misalnya berdampak negatif, ada berdampak positif, ada dua juga bapak ibu. Ya, ada nanti salah paham. Itu yang negatifnya. Ada apa sih bapak ibu guru dekat-dekat dengan siswa? Nah apa sih? Apalagi teman-teman yang berpikiran negatif. Ya, kita bisa mencerna semuanya kan yang negatif. Nah, berdampak positif di sini merupakan hubungan baik. Boleh bapak ibu guru tadi bisa jadi teman menggunakan hubungan baik, humor, ketawa-ketawa, mengaruhi murid tadi. Mereka berkata, ayolah bapak, demi bapak nak, jangan terlambat lagi. Ayolah nak, nanti bangunnya lebih pagi lagi ya. Gitu, jadi umur lagi. Berdampak negatif, nanti saya bilang tadi akan kecewa. Bisa tadi satu pemikiran tadi teman-teman sedekat sejawat kita ada posisi tadi. Nah ini akan pemikiran bapak tadi teman saya murid akan dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Maksudnya murid akan melunjak. Kasarnya kita Palembang itu melunjak. Bapak ini sudah CSI, bapak ibu guru nih. Itu negatifnya salah satunya. Ya kalau lain yang mau meninggalkan timbul adalah anak hanya akan bertindak untuk guru itu saja. Yang lain guru beda-beda ke guru dan tidak untuk guru lainnya. Guru akan bergantung pada guru tersebut. Lemaknya di bapak ibu itu benar kurang ngomong. Yang bapak yang lain tidak lemak. Nah itu negatifnya juga salah satu. Lalu yang keempat,
kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Posisi pemantau ini bisa kita jelaskan atau kita umpamakan, misal kita kan ini biasanya minta maaf, ini biasanya lebih ke guru BK ya, guru BP. Dia tidak boleh lompat dia dalam satu tempat. Nah, kita juga bisa loh, kita juga bisa berperanan sebagai guru BP atau guru BK. Kita berperanan aktif juga dengan siswa itu. Oh, siswa ini kita kan tahu postur-postur gestur tubuh siswa yang punya masalah atau tidak, kita sih tahu. Oke, nanti kita akan lebih berkolaborasi dengan guru BK. Kita memahami bagaimana pembelajaran mereka tentang gestur tubuh siswa. Yang kelima yang terakhir adalah posisi kontrol manager. Ini posisi yang terbaik, Bapak Ibu. Terbaik. Biasanya sih lebih digunakan oleh kepala sekolah, tapi kita Bapak Ibu guru harus juga belajar. Posisi kontrol terakhir adalah manajer tadi, posisinya di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, terus mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, semuanya dirangkum semuanya. Nah, bisa terjadi di waktu-waktu tertentu, kembali pada posisi kedua. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Itu tadi, umpama tadi siswa terlambat, ya, kita panggil dulu siswanya bersama dengan bisa boleh menggunakan kolaborasi dengan guru BK, bisa juga misalnya minta kalau sudah keterlaluan, sudah sering, kita juga sudah memanggil orang tuanya, ya, kita panggil orang tuanya. Nah, kita tanya apa sih? Tadi sudah dikatakan oleh teman yang lain juga bisa mungkin dia bisa main game, misalkan dia, atau juga mungkin dia diajak orang tuanya. Ada loh siswa yang di kelas kita 12 PS Babang, diajak orang tuanya untuk jualan di pasar ini. Nah, itu dia pengalaman. Jadi kita kolaborasi dengan guru mereka, dengan orang tua yang mencari solusi. Mencari solusi bagaimana dia tidak terlambat lagi, tidak bangun kesiangan lagi, dan terakhir kita minta dia untuk berkomitmen untuk tidak melakukannya lagi, dan orang tuanya berkomitmen untuk membangunkan anak tadi lebih awal. Nah, di sini penyelesaian permasalahan menghadap murid kita kenal dengan Palembang, Sumatera Selatan. Salam sehat dan bahagia untuk Ibu, Bapak, Ibu guru semua di sini. Mereka belajar, artinya Indonesia kita maju. Pada kesempatan kali ini, kami akan di sini didiseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang kami dapat pada guru penggerak. Sebelumnya kita mengenal dulu apa itu namanya budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ya, selama ini kan kita kan hanya peraturan guru saja. Nah, ini kita diajarkan untuk berpihak pada murid. Nah, kebiasaan itu berpihak pada murid agar maksudnya murid dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, penuh dengan tanggung jawab, hormat pada bapak ibu gurunya, bukan ada rasa takut, bukan. Dia akan menghormati kita. Nah, untuk dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral saja. Ya, guru hanya sebagai fasilitator. Jadi siswa semua, apa sih mau siswa, kita mendengarkan apa kemauan siswanya. Bukan berarti di sini siswa harus kita ajarkan menunjuk, bukan. Pasti ada ada batasan-batasan atau kaidah-kaidah yang tetap akan dipegang oleh siswa itu sendiri. Nah, budaya positif di sini apa manfaatnya? Manfaatnya satu, yaitu suasana positif sangat mendukung suasana pembelajaran yang lebih kondusif. Jadi siswa itu sendiri yang akan menanamkan pada dia apa tentang budaya positif yang ada pada dirinya. Yang kedua, guru dan siswa akan merasakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Tidak saja hanya guru sentral atau teacher sentral selama ini yang kita ajarkan, ya. Kita belajar pada